Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yulansari akan memaparkan tentang analisis penyaluran PKH di Indonesia yang belum tepat sasaran dilihat dari perspektif ekonomi dan politik. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yaitu kemiskinan. Sehingga pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan seperti halnya pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun pada kenyataannya di lapangan masih ditemui sejumlah permasalahan kemiskinan yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. Pemerintah menerapkan berbagai peraturan seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengadakan program Keluarga Harapan atau PKH yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Tujuan dari PKH ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan yang terjadi antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat atau KPM dari bantuan sosial tersebut, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. PKH ini telah dilaksanakan sejak 2007, yang mana di dunia internasional dikenal sebagai Conditional Cash Transfer atau CCT. PKH ini digunakan sebagai sarana untuk mempermudah akses bagi KPM dan memanfaatkan berbagai fasilitas dasar seperti fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Meskipun pemerintah telah menetapkan dan merencanakan berbagai kebijakan guna mengentaskan kemiskinan melalui PKH, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH akibat adanya pendataan yang salah dan berujung pada penerimaan PKH yang salah sasaran, sehingga banyak keluarga yang dapat digolongkan sebagai keluarga mampu malah mendapatkan PKH dan keluarga kurang mampu malah tidak mendapatkan PKH. PKH dalam buku pedoman pelaksanaan PKH dijelaskan sebagai suatu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Saavedra mengatakan bahwa program CCT di Amerika Latin telah mampu membantu dalam upaya pengurangan masalah kemiskinan bagi peserta program tersebut dan mengatakan bahwa program CCT secara statistik mampu meningkatkan jumlah pendaftaran, kehadiran dan akses pendidikan melalui program-program yang relatif kecil, serta menurunkan angka putus sekolah terutama pada sekolah menengah atas. Akan tetapi, terdapat hambatan lainnya, yaitu banyak sekolah secara umum masih belum memiliki program CCT yang matang untuk dilaksanakan. Awalnya, perkembangan jumlah penerima bantuan PKH secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi, sampai tahun 2018, bantuan PKH ini telah mencakup 34 provinsi dengan 512 kabupaten atau kota dan 7.214 kecamatan di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2018, cakupan keluarga penerima manfaat PKH ini mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pemerintah pada setiap tahunnya menaikkan anggaran PKH, sehingga anggaran tersebut mampu mencakup banyak keluarga penerima manfaat yang seharusnya menerima bantuan PKH. Dengan demikian, semakin banyak jumlah cakupan dari dan anggaran PKH diharapkan mampu untuk mengatasi adanya kemiskinan yang dialami oleh KPM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi adanya kesenjangan sosial. Kriteria penerima PKH ada 3, yaitu kriteria komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan atau menyusui dengan besaran bantuan 2.400.000 untuk anak usia 0 sampai 6 tahun dengan besaran bantuan 2.400.000. Kriteria komponen pendidikan untuk SD atau MI sederajat mendapat dengan besaran bantuan 900.000. Untuk SMP atau MTS sederajat dengan besaran bantuan 1.500.000. Untuk SMA atau MA sederajat dengan besaran bantuan 2 juta. Dan anak berusia 6 sampai 21 tahun yang masih belum menyelesaikan minimal wajib belajar 12 tahun. Untuk kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia dari usia 60 tahun dengan besaran 2.400.000. Untuk penyandang disabilitas dengan besaran bantuan 2.400.000. Untuk rincian anggaran PKH ini, untuk komponen pendidikan, anak SMA sederajat baru mulai diberikan pada tahun 2015. Untuk tahun 2017 sampai 2018, bantuan PKH diberikan secara fixed atau flat policy tanpa melihat kondisionalitas KPM PKH dengan memberikan nilai bantuan sebesar Rp1.890.000 per KPM per tahun untuk KPM PKH reguler. Sedangkan untuk KPM PKH akses atau yang memiliki komponen disabilitas dan lanjut usia mendapatkan besaran bantuan Rp2 juta
per KPM per tahunnya. Pada tahun 2019, bantuan diberikan sesuai dengan kondisionalitas KPM PKH dengan besaran bantuan senilai 1.400.000 atau sampai 10,6 juta rupiah per KPM per tahun. Untuk alur pelaksanaan PKH ini pada awalnya dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, kemudian penetapan calon peserta PKH untuk menetapkan wilayah dan jumlah calon KPM. Pertemuan awal dan validasi dilakukan agar KPM PKH memiliki pemahaman yang cukup mengenai PKH dan kesiapan sebagai KPM. Penetapan KPM PKH setelah peserta KPM PKH memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kemudian penyaluran bantuan ke tangan KPM PKH yang telah ditetapkan. Setelah itu, peserta dapat menggunakan layanan seperti pendampingan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 dan Family Development Session atau FDS, serta menggunakan layanan Fasdik dan Faskes. Verifikasi komitmen dilakukan untuk memantau tingkat kehadiran anggota KPM PKH pada Faskes dan Fasdik secara rutin. Dan terakhir adalah pemutakhiran data untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH yang mana data ini digunakan sebagai data dasar dari program perlindungan sosial. Untuk selanjutnya adalah kasus pelaksanaan PKH. Di Jawa Tengah, 30% PKH tak tepat sasaran akibat penggunaan data yang tak update dan standar kemiskinan di lapangan yang berbeda. Di Majalengka, data yang digunakan itu berdasarkan pada data 2015. Yang artinya data tersebut sudah tidak valid untuk digunakan pada saat ini. Kemudian di NTB penerimaan PKH ini diberikan pada pihak yang seharusnya tidak menerima. Berdasarkan hasil riset BPS pun mengatakan bahwa terdapat sekitar 20% penyaluran bantuan PKH ini salah sasaran. Analisis ekonomi. Dari grafik tersebut diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2013 sampai Maret 2018 ini relatif cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini dapat menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat PKH yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan dampak yang cukup baik dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pelaksanaan PKH mampu menurunkan angka Gini rasio yang menunjukkan angka ketimpangan dan kesenjangan sosial yang berkurang. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan masih terdapat penyaluran PKH yang belum tepat sasaran. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan PKH untuk mengurangi ataupun meminimalisir kemiskinan dan mengurangi adanya jarak antara keluarga sejahtera dan kurang sejahtera karena penyaluran dana PKH ini tidak didistribusikan kepada pihak yang seharusnya mendapatkan. Sehingga diperlukan adanya tindakan tegas dari pemerintah dan instansi terkait guna menangani kasus tersebut, serta tindakan tegas dari pemerintah dan instansi terkait untuk mengkaji dan mengevaluasi proses pendataan serta penyaluran bantuan PKH agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kemudian program PKH ini dinilai mampu mengurangi beban rumah tangga sangat miskin atau RTSM dalam biaya pengeluaran dasar, misalnya di bidang pendidikan. Dengan adanya program PKH ini dapat memberikan kesempatan bagi keluarga kurang mampu untuk bersekolah dan menikmati fasilitas sekolah yang tersedia, sehingga kualitas SDM ini menjadi lebih berkualitas dan rantai kemiskinan antar generasi dapat diputus dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Analisis politik. Proses penyaluran bantuan PKH ini tidak lepas dari peran koordinasi antar berbagai pihak. Untuk mewujudkan tujuan PKH diperlukan koordinasi yang cukup baik berdasarkan pada penemuan Ombudsman mengenai maladministrasi dalam PKH yang berkaitan dengan integritas data yang menyebabkan banyak KPM PKH yang belum tepat sasaran. Ombudsman RI memberikan himbauan kepada Himpunan Bank Negara selaku lembaga penyaluran bantuan PKH untuk melakukan perbaikan agar penyaluran lebih fleksibel dan solutif karena data yang diterima kurang valid. Sehingga pada kenyataannya di lapangan masih banyak dijumpai oknum-oknum tak bertanggung jawab yang menyelewengkan tugas tanggung jawabnya sebagai perangkat desa atau posisi tertentu yang berkaitan dengan penyaluran PKH. Tidak sedikit dijumpai bahwa penyaluran PKH ini belum tepat sasaran karena misalnya ada orang yang memiliki hubungan persaudaraan dengan oknum tersebut, sehingga banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan bantuan PKH
karena dilimpahkan kepada orang yang sudah masuk dalam kategori mampu atau sejahtera. Untuk mengatasi adanya penyaluran bantuan PKH tepat sasaran, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait untuk memberikan sanksi bagi mereka yang telah mampu tetapi masih memperoleh bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri akan dikenakan Undang-Undang Nomor 13 Undang-Undang 13 tahun 2011 yang telah dijelaskan dalam bab 8 ketentuan pidana yang berbunyi pada pasal 42, setiap orang yang memalsukan data, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pada pasal 43 ayat 1, setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Adanya sikap tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut semata-mata untuk mengurangi tindakan penyaluran dana yang tak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan labalisasi seperti menempelkan stiker di pintu rumah keluarga penerima PKH sebagai tanda bahwa keluarga tersebut benar-benar terdaftar dan terdata sebagai peserta bantuan PKH dan bantuan sejenisnya untuk menghindari penyaluran dana bantuan yang tak tepat sasaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.